atau ingin supaya Muhammad menikahi beliau. Jadi akhirnya Khadijah yang minta Muhammad. Melalui siapa? Melalui seorang kawan Khadijah bernama Nafisah. Ya, kawan Khadijah bernama Nafisah. Ini terbalik. Terbalik. Adat orang Arab masa itu juga seorang wanita menginginkan laki-laki, ini terbalik juga. Kita juga begitu, terbalik. Apa yang menjadikan Khadijah mau seperti ini? Ya, pembicaraan kita berdua, sama siapa saja kita berjumpa, berdua saja kita ngomong, informasi itu rahasia jadinya. Dari mana kerahasiaannya? Kami hanya berdua pada saat itu. Udah, itu rahasia. Tanpa harus bilang begah-begah. Ya. Apalagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, amma ba'du. Para hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Muntaha, PIM yang Allah muliakan, para pengurus masjid, ustadz kita, imam masjid, Ustadz Zuhair yang dimuliakan Allah, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, adik kakak yang Allah muliakan. Kita melanjutkan kajian kita mengambil ibrah daripada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan pribadi yang terbaik, yang menjadi uswatun hasanah bagi siapa saja, liman kana yarjullah, bagi siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh kisah sejarah yang dihadapi dan juga dilewati oleh Rasulullah itu juga adalah ada ibrah bagi umat, bagi siapapun yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Semalam kita sudah menceritakan sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal kepiawian beliau dan juga dikenal amanahnya beliau di dalam berdagang, sampai diketahui oleh seorang saudagar kaya raya dan memiliki company yang ekspor impor di Mekah, ya, yang bernama Khadijah. Kita lihat bahwa Khadijah ini dikenal di Mekah pada saat itu juga dengan At-Tahirah. At-Tahirah ini adalah yang bersih, yang suci. Khadijah ini pada saat berjumpa dengan Nabi Muhammad, pada saat itu belum jadi nabi, ya, tapi kita katakan beliau, kemuliaan kita katakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu beliau telah memiliki dua orang suami sebelumnya, ya, dan kedua orang suaminya telah tiada, dan dia adalah seorang janda. Nah, dalam kebiasaan orang Arab, janda ini, ya, mungkin Ustaz Zuhair juga bisa memberitahu kita nanti bahwa seorang janda, apalagi janda yang ya, terkenal mungkin, ya, tidak sempat kosong lah bahasanya. Biasanya kalau sudah tidak ada lagi, yang sudah tidak ada suaminya,
Nah, maka akan cepat ada yang lain yang mendekati, banyak yang mencoba untuk mendekatinya. Tapi Khadijah ini sendirian, tidak menikah langsung setelah itu. Tidak ada orang Mekah yang pada saat itu asal berani untuk mendekati beliau. Nah, dari sini terkenalnya Muhammad dengan kepiawian dan amanah beliau dalam berdagang sampai kepada Khadijah. Maka Khadijah pun meminta kepada Muhammad untuk bantu ataupun bekerja sama untuk ekspor impor dagangan daripada Khadijah, yaitu yang di Mekah dibawa ke Syam, pulang dari Syam nanti ada barang dagang yang dibawa dari Syam dijual di Mekah. Dan ini bersama dengan itu Khadijah juga meng-hire bahasanya gulamnya yang bernama Maisarah, pembantu daripada Khadijah bernama Maisarah, yang menemani Nabi Muhammad dalam berdagang. Dalam trip yang pertama perdagangan Nabi Muhammad ke negeri Syam, itu menghasilkan laba keuntungan yang sangat besar dan dilaporkan secara detail oleh Maisarah. Bagaimana Nabi Muhammad berdagang itu beda dengan yang lain. Jadi dilaporkan detail oleh Maisarah. Jadi Maisarah yang betul-betul melihat bagaimana trik, cara, semua hal, gerak-gerik, perilaku, tingkah laku daripada Nabi Muhammad dalam berdagang ke negeri Syam. Dan umur Nabi belum sampai 25 tahun lagi pada saat itu. Belum sampai 25 tahun. Cuma ada yang sering, kalau saya cerita masalah ini, sering ada orang tanya bahwa Maisarah ini bagaimana Ustaz? Bisa enggak Muhammad umur itu masa-masa muda sekali pergi berdagang berdua, bahkan satu company berdua dengan Maisarah? Kiban je dia kerja dua memang company dengan Khadijah, kibannya company-nya punya Khadijah. Boleh tidak? Hai kalau untuk Islam masanya ni kalau je ke Nabi, sosok Nabi kan harus terjaga juga dari hal yang sekarang tidak wajar. Kibannya Maisarahnya agam. Maisarah ini laki-laki bukan perempuan. Kita saja memakai nama Maisarah itu untuk perempuan. Di Arab Maisarah itu laki-laki. Begitu juga sampai hari ini seperti Salamah. Salamah itu bukan perempuan kalau di Arab, tapi laki-laki. Abu Salamah. Jadi saya juga punya kawan di Al-Azhar namanya Salamah bin Salamah. Jadi Salamah itu laki-laki. Begitu juga Rabi'ah. Rabi'ah itu bukan perempuan. Sahabat Nabi bernama Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Rabi'ah itu laki-laki. Tanya mentang tak cupo Rabi'ah, cuma Rabi'ah, mawa Rabi'ah. Begitu juga mawa Salamah, masih Salamah, yang mesti orang inang. Tidak, di Arab itu pakai untuk laki-laki. Jadi Maisarah ini nama laki-laki, jangan salah. Nah, jadi dilaporkan kepada Nabi SAW bagaimana amanahnya dan jujurnya Muhammad dan juga sikapnya dalam berdagang, sehingga menghasilkan labanya banyak, tanggungannya sedikit. Laba banyak, tanggungan dalam berdagang begitu. Laba besar, tanggungan kecil, ini untung besar. Jangan laba besar, tanggungan juga besar, jadi keluarnya juga sedikit. Seperti ini punya ada toke-toke yang toke ikan kah, toke buah-buahan kita, atau yang ekspor ataupun impor itu, ataupun yang ada trip perjalanan sewa sopir itu, pas pulang sopirnya bilang ka bucoba mento ke, kemudian patah mento ke, macam-macam laporan. Jadi pulang dari trip itu
jadi lethat bon ya, dagangan nalaba tapi bon bila ya. Nyohana Nabi Muhammad tanggungan sedikit, labanya besar, dan sikapnya dalam berdagang yang sangat luar biasa. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad pada saat itu ya, di samping akhlaknya yang sangat luar biasa, kecerdasan beliau dalam berdikari berdagang juga sudah terbentuk sejak daripada beliau bersama dengan paman beliau Abu Talib ya, bersama paman beliau Abu Talib. Jadi umur beliau bahasa kita S1, tamat S1 22 tahunkah, ini sudah sangat piawi beliau, sudah sangat mandiri ya, dan sangat cerdas dengan standar duniawi, sangat cerdas betul ya. Dan ini kita ingin sampaikan bahwa ya, ini terbentuk pada saat dimana ya, pada masa itu belum ada pendidikan seperti masa kita sekarang ya. Masa kita sekarang sudah ada S1, S2, S3, sudah ada disiplin pendidikan. Tapi Nabi Muhammad pada saat itu belum ada disiplin pendidikan, tapi untuk masa beliau, beliau menjadi orang super, orang hebat ya. Berdikari beliau ya, yang sangat hebat sekali. Ini menunjukkan bahwa pendidikan yang benar dalam kehidupan kita itu adalah pendidikan yang bersentuhan dengan dunia nyata. Ini nggak bisa dipungkiri bahwa pendidikan yang paling benar terhadap anak-anak mulai apakah mulai SD, SMP, SMA sampai S3 itu adalah pendidikan bersentuhan langsung dengan dunia nyata. Kita ingin mendidik anak kita, generasi kita lebih baik ke depan, nggak bisa hanya generasi dididik di dalam sebuah ruang di atas kertas ya, ataupun hanya di papan tulis tanpa ada praktek nyata mereka bersentuhan dengan dunia nyata di luar. Tidak bisa. Ingin anak kita lebih berdikari, ingin anak kita lebih mandiri ya, memiliki skill yang baik dalam kehidupan mereka, maka didik anak itu mulai sejak kecil bersentuhan dengan dunia nyata. Maka kami ada memiliki sebuah opini dan pemikiran juga bahwa banyaknya pengangguran hari ini itu diciptakan oleh sistem pendidikan kita. Jadi pengangguran kita hari ini banyak, kalau dikatakan bahwa ada banyak pengangguran diciptakan oleh sistem pendidikan kita yang mendidik anak jauh daripada dunia nyata. Hari ini di Cina, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di Cina ya, anak TK dan SD itu diajarkan semua bentuk daripada aktivitas pendidikan hari-hari ya, mulai dari memasak, mencuci, kemudian memahatkah, segala sesuatu yang buat jaro bahasa orang Aceh, buat jaro ya. Keterampilan skill hari-hari yang menjahit sepatu, menjahit sendal ya, pekerjaannya itu. Jadi tamat daripada TK atau SD, semua skill hari-hari yang ringan itu semua mereka sudah bisa melipat baju dengan baik, menyusun baju, merapikan baju ya, membersihkan rumah harus seperti apa, kalau ada noda, kerak dan yang lain bagaimana cara membersihkan. Itu pendidikan dasar, pendidikan dasar kehidupan. Ini kita pendidikan dasar pedasar home iwa rumah hanaji pegadapu ya. Jadi semuanya teoritis di atas kertas ya. Ini akhirnya nanti menciptakan anak-anak setelah itu nggak tahu mau buat apa. Kan namanya pengangguran, nggak tahu mau buat apa dia di alam nyata. Dia tidak punya ide, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk dunianya. Begitu juga sudah tamat SMP dan SMA, mai mata haji dunia. Bude rumah hanya itu mata. I telefon mak ngayah ibu hana lagu. Aku kamasa rice cooker ju hana ko mata. Maaf cakap loh, tamat pesantren juga kadang begitu. 6 tahun di pesantren, 6 tahun di pesantren, bu hana itu masa. Mati lampu kabeh cerita. Ya, mati lampu di rumah mati lampu, okeylah ada rice cooker bisa. Mati lampu seharian, nasi tidak ada, terpaksa harus beli. Pakan hana itu masa. Blowakan gara-gara apa lain hana itu masa. Ya.
Jadi di Cina diajarkan bukan memasak dengan rice cooker, tapi ini pun hanya ngekaya dari awal diajarkan untuk skill bertahan hidup dengan dunia nyata. Ya. Jadi jangan kita pikir semakin modernnya hidup ini maka pendidikan juga harus lari dari dunia nyata. Tidak, sebaik-baik itu harus belajar langsung dari dunia nyata. Ini harus kita pahami dengan baik ya. Kita tidak mau umat Nabi Muhammad SAW mereka adalah umat dengan generasi yang skill yang sangat lemah. Nyelemah umat Nabi juga ya. Dari pendidikan harus membangkitkan skill kebaikan, skill yang bersentuhan dengan dunia nyata dan kemandirian yang baik. Nabi Muhammad terbukti pada masa itu. Lalu Khadijah berulang kali melihat bahwa ini kan satu trip Nabi Muhammad membawa dagangan Khadijah beberapa kali. Dilihat diuji betul-betul memang nyokan jak minta nama 3 menteng laginya. 3 cuma sekali saja nampaknya bagus, tapi berkali-kali teruji betul memang. Ini memang sudah menjadi kepribadiannya seperti itu. Beda dengan masa-masa kita sekarang, ada orang yang kadang bak phone luar biasa. Kedua, semakin percaya terus. Wate kalau dipercaya iplong tu. Kayaknya mana? Jadi nyebab phone diwola bala. Akhirnya kasih modal lebih besar. Minta mahalomnya. Buat makai raya dah jauh, lenya kahanale kai belum. Alhamdulillah. Ini enggak, Muhammad tidak begitu. Semakin itu semakin bagus. Khadijah pun jatuh hati kepada Muhammad. Khadijah jatuh hati kepada Muhammad, ingin melamar dan menikahi. Ingin dinikahi boleh atau ingin supaya Muhammad menikahi beliau. Jadi akhirnya Khadijah yang minta Muhammad. Melalui siapa? Melalui seorang kawan Khadijah bernama Nafisah. Ya, kawan Khadijah bernama Nafisah. Ini terbalik. Adat orang Arab masa itu juga seorang wanita menginginkan laki-laki, ini terbalik juga. Kita juga begitu, terbalik. Apa yang menjadikan Khadijah mau seperti ini? Karena melihat kepada sosok Muhammad yang sangat luar biasa ini. Kemudian Khadijah juga karena masih kosong bahasanya. Hana uragam Mekah yang berani mendekati Khadijah. Ya. Kenapa? Mereka merasa bahwa diri mereka tidak pantas mendekati Khadijah. Karena orang tanya getero kan, hana pantas, hana cocok. Dengan akhlaknya tidak pantas mendekati Khadijah dengan akhlak Khadijah. Yang ketahuan bagaimana dia tahirah, afifah, orang yang suci, bersih lagi, terkenal di masa jahiliyah, tapi akhlaknya terkenal seperti itu. Akhirnya Khadijah mendapatkan sosok yang secara akhlak ini sesuai. Maka ada depa bahwa orang agam jahiliyah masa itu enggak berani mendekati Khadijah karena akhlak Khadijah. Begitu Khadijah mendapatkan itu ada pada sosok Muhammad yang masih muda, walaupun berpaut jauh berapa tahun ya, beliau 40 tahun, Nabi Muhammad 25 tahun, itu bahasa orang Melayu tak kisahlah ya, tak kisah ya, karena ini bicara masalah akhlak, masalah kemuliaan jiwa. Melalui Nafisah dia mencoba untuk mendekati Muhammad. Nafisah pun ya datang, tapi enggak ngomong bahwa Khadijah minta menikah dengan kamu, bukan. Tapi caranya diubah. Walaupun ini Khadijah yang memulai, tapi Nafisah tidak menampakkan Khadijah yang memulai. Tapi Khadijah pura-pura menjadi orang yang ingin bantu Muhammad. Wahai Muhammad, kamu tidak menikah. Ya, kenapa kamu tidak menikah? Ya, kalau kamu mau menikah, aku akan bisa membantu kamu mencari orang yang cantik, orang yang kaya, orang yang bagus akhlaknya. Ya, memangnya ada? Ya ada. Ada yang mau dengan saya? Ya ada. Ya, saya bisa bantu. Nah, jadi Nafisah pura-pura bantu Muhammad, padahal jika nanya laki. Ya, jadi yang memang dan bantu ya. Kita coba yang dekat, yang kenal dengan kamu, yang kamu kenal dengan dia. Kita minta menyegalak ke Khadijah dengan Khadijah je lun bantu ya, beliau musyawarah dengan paman beliau Abu Talib ya. Akhirnya dicobalah pendekatan oleh Nafisah ya.
Kemudian dikasih laporan oleh Nafisah bahwa Khadijah membuka dirinya. Nah, bahasa aja ya. Ganyan pi open apa je. Dia lulun tanya baganyan ternyata open cik ganyan. Ya. Jadi cara aja langsung menan kan hanjir menan. Tanya menan cik, maka para ulama berkata bahwa apabila seorang ayah memiliki anak perempuan yang sudah bisa menikah, dia disunnahkan juga bagus untuk dia mencari calon suami bagi anak perempuannya. Jadi tidak hanya menunggu, tidak, tapi mencari calon suami. Tapi cara aja kan tahu bah, hana mesti bawa hai dona lelaki berkahwin dengan anak bapaknya. Kemenan. Tapi ubah cara ya. Walaupun beliau yang minta, tapi seperti tadi bahwa nasirul laki-laki didekati bahwa hana menikah long, tamita yang pura-pura. Jadi apabila dia tidak mau ataupun menolak, ya tidak menjadi harga diri orang yang meminta itu jatuh. Nah, triknya saja diubah. Nah, ini perlu kita sampaikan. Ketika Umar bin Khattab, beliau punya anak bernama Hafsah. Meninggal suami Hafsah di dalam dan syahid dalam pertempuran membela Islam. Umar besok langsung menawarkan anaknya Hafsah yang janda ini kepada siapa? Abu Bakar. Ditawarkan kepada Utsman, ya, orang-orang dekat dengan beliau. Ya, ditawarkan kepada Utsman. Utsman mengatakan bahwa tidak, saya tidak menikah. Karena beliau bersama dengan anak Nabi kan, ya, tidak menikah dulu, ya, tidak menikah lebih daripada apa yang sudah beliau nikahi. Nah, beliau tolak. Abu Bakar juga begitu. Abu Bakar juga ketika ditanya oleh Umar untuk menikahi Hafsah anaknya yang sudah janda, Abu Bakar diam. Hana gejawab, dah hana gejawab han. Gei mantap. Sampai akhirnya Umar merasa hatinya tidak enak dengan Abu Bakar. Pakan karena hana gebi haba tu, ya. Pu hana genit na anak lon, pu hina tat anak lon. Ya, sampai akhirnya Nabi sendiri yang datang untuk melamar Hafsah tersebut. Betapa senangnya Umar ya ketika mendapati Nabi yang melamar langsung anaknya. Luar biasa senang beliau. Ya. Besoknya beliau jumpa dengan Abu Bakar. Abu Bakar bilang, hal tajiduni fi qalbika syai'. Apakah engkau mendapati sakit hati padaku pada saat aku diam? Ya, lon bungeh gerono ketika gerono kuno tawarkan anak lon neiem hanan pegah tepu. Ya. Ma kuntu li ufshi sirra Rasulullah. Aku tidak mungkin untuk membeberkan rahasia Nabi. Apa? Ketika kami tahu bahwa Hafsah sudah janda, sudah tidak punya suami lagi, Nabi pernah menyebutkan namanya pada saat kami sedang duduk berdua. Dan aku berpikir Nabi nampaknya akan melamar dia. Lalu kamu datang menawarkan anakmu padaku, aku pun diam. Kalau Nabi tidak menyebutkannya, aku akan menikahinya. Ya, bayangkan amanah Abu Bakar. Ya, amanah Abu Bakar. Pembicaraan kita berdua itu walaupun orang nggak bilang, jangan bilang sama siapa-siapa, nggak boleh kasih tahu sama orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Pembicaraan kita berdua sama siapa saja kita berjumpa, berdua saja kita ngomong, informasi itu rahasia jadinya. Dari mana kerahasiaannya? Kami hanya berdua pada saat itu. Udah, itu rahasia. Tanpa harus bilang begah-begah. Ya. Apalagi hari ini kita juga di grup nih, di grup WA kita chatting bersama, screenshotnya nggak boleh di screenshot kepada orang lain. Kita chatting berdua, kecuali minta izin. Boleh nggak chattingan kita? Jadi saya kasih tahu pada orang, kepada kawan saya kirimkan, baru boleh kalau diizinkan. Kalau nggak diizinkan tidak boleh. Itu hari ini miskomunikasi dan karu gara-gara WA le, gara-gara menan, atau diteruskan message daripada, padahal itu hasil chattingan bersama. Tidak boleh. Amanah. Ya. Sampai hadis Nabi mengatakan bahwa apabila seseorang
berbicara dengan kita, sebelum dia berbicara lihat kiri dan kanan, yaltafit yaminan wa shimalan, kemudian baru dia ngomong, fa innahu amanah, nyan amanah, itu amanah tandanya. Dia sebelum ngomong lihat dulu kiri kanan, baru ngomong dengan kita, yang disampaikan itu amanah. Dari mana kita tahu? Karinahnya, indikasinya. Nah, indikasi kanan kiri dia lihat, itu amanah. Atau indikasi hanya berdua saja, tidak ada orang lain, berarti itu amanah. Nah, kan tidak membenarkan ketika orang bilang bahwa hainyo cukup ni depa dia don minta baik depa dia. Itu cukup kamu tahu saja, jangan kasih tahu sama orang. Tidak mengiyakan, membenarkan untuk mengitukan rahasia orang. Baik, kembali kepada Khadijah. Akhirnya setelah musyawarah dengan paman beliau Abu Talib, menikahlah. Diizinkan oleh Abu Talib juga restu untuk menikah. Nah, di sini pertanyaannya, berapa itu mahar daripada Nabi Muhammad ya, dengan Khadijah? Emasnya saja ya, bukan unta ya. Emasnya saja itu diperkirakan adalah kana mahruha min adzab isnatai asyarata auqiyah wa nisf. Itu adalah sebanyak isnatai asyara auqiyah, 12 auqiyah setengah wa nisf. Jadi 12 auqiyah setengah atau 12,5 lah auqiyah minaz zahab, daripada emas. Auqiyah itu berapa? Satu auqiyah berapa? Satu auqiyah beda negara, masa lalu itu beda pula ukurannya ya, ukuran satu auqiyah. Tapi paling sedikit auqiyah itu adalah secara emas itu 29, sekian, katakanlah 30 gram emas satu auqiyah. 30 gram emas satu auqiyah, berarti kalau 12 auqiyah berapa? 360 sekian, 360 gram. 360 gram emas berarti berapa mayam Aceh? Satu mayam katakan 3 gram, berarti sudah 100 mayam lebih ya, 100 mayam lebih. 100 mayam bahasa kita ya, emas ya, itu mahal enggak masa Nabi? Masa kita mahal tidak? Masa Nabi menyaino meh je cok ngambeko dengku jam kiban cok meh ya. Harga emas itu bertahan sampai sekarang, nggak bisa mengatakan meh kalinya lebih mahal. Yang itu harga peng, meh tetap. Maka harga emas, harga kambing masa Nabi dengan harga kambing masa sekarang, kalau dibeli dengan emas tetap sama dia. Kambing zaman kambing oronyo tetap sama, meh oronyo ngemu zaman sama. Man ngempeng mentang deh mahai meh dengan harga peng yang itron, kan harga meh itron. Kan harga meh tetapi harga peng itron. Maka akhirnya tak ubah sekian ino kapaya. Jauh ino kapaduk 1 gram berapa? 1 juta. 10 tahun yang lalu, bahkan 15 tahun yang lalu 1 gram 500.000. Jadi mahal sekarang enggak? Uangnya yang turun karena memang uang beda dia. Nah, jadi mahal masa Nabi, mahal juga masa sekarang. Kalau sekarang kita mengatakan sedoh mayam, anak ampun bisa hana drok dunan ya, pocut ya hana dunan syarifah. Dari mana uang Nabi Muhammad ataupun emas yang begitu? Beliau telah sukses di masa beliau menikah, sudah mandiri dan berdikari, sudah memiliki, bahasanya secara finansial beliau sudah sukses. Di samping juga ada unta yang beliau berikan ya kepada Khadijah, yang unta tersebut adalah merupakan, sebahagian para ulama mengatakan bahwa itu adalah warisan juga daripada kakek beliau, pada beliau, diberikan kepada beliau. Nah, di samping memang kemampuan beliau sendiri dalam berdikari. Nah, menikah sudah
Financially sudah beliau independen. Yuk kita lihat masa kita. Saya ingin menghubungkan dengan masa kita. Saya sendiri merasakan, dan juga mungkin anak-anak muda yang lain ketika menikah bapak juga adalah anak biar bantu dia urunci, ya. Biar bantu dia urunci. Bahkan terlambat menikah gara-gara orang tua bilang minta peng le baru menikah dia. Menikah kamu karat peng dan kaku. Puasa tanya yang naik deh. Ya, sampai leplo tu nunggu macam puasa. Ya, kenapa? Anak saya belanja lo bentuknya. Ya. Enggak ada pekerjaan yang mau buat apa. Menikah dalam kondisi kita belum ada siap secara finansial. Secara sunnah Nabi dan benar secara Islam, dalam hukum fikih, seseorang menikah dia punya kemampuan secara finansial. Kalau belum maka tunggu dulu, betul juga. Tapi dalam sistem kehidupan kita, tamat S1 itu memang hanya diandalkan apa loh? Hanya diandalkan apa dalam S1. Ke S2 api manteng nganggur sih. Jadi pendidikan macam apa yang sudah kita buat? Ya. Pendidikan macam apa yang kita buat sehingga anak kita tidak punya skill kehidupan padahal sudah S1 ataupun tamat S2. Ya. Pendidikan punya. Ada kesalahan di dalam dunia pendidikan yang harus dirombak. Jadi banyak dipikir bahwa sistem pendidikan Indonesia ini yang sudah ada negeri lagi itu sudah. Justru hari ini maaf cakap dan duit dari sistem yang kata pegat dari negeri kita sempurnakan dengan cara yang lain menurut ini kita, bahkan itu lebih menjamin kesuksesan kadang. Banyak dipikir bahwa saya ikut lagi akreditasi Nanggro berarti kapah pendidikan dan yang kakak hana akreditasi A. Akreditasi di universitasnya nyo, kemudian akreditasi SD nyo, SD apa SMP, SMA nyo A. Ban ka A apakah higher itu duit daripada nan? Hanya depa je, hanya dipakai je. Jadi perlu ada inovasi-inovasi di dalam dunia pendidikan. Kita harapkan swasta ini memperkenalkan model sistem pendidikan yang lebih nyata berhubungan dengan dunia nyata anak-anak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sehingga kita tidak mau umat Nabi Muhammad ini lemah, kurang skill, talungan umat daripada dunia luar. Kita tidak mau seperti itu. Ini ibrah paling besar harus kita ambil. Orang tua juga jangan berpikir bahwa kalau sudah bak kaijak bak universitas kaji lagi nya. Dia tidak punya skill rumahan, skill hari-hari itu perlu dia belajar dari orang tuanya, dari alam nyata. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kita lihat bahwa beliau memiliki berapa orang anak dengan Khadijah. Dengan Khadijah Rasulullah dikaruniai semua anak beliau kecuali anak beliau bernama Ibrahim. Ya. Beliau Nabi Muhammad memiliki berapa orang putra-putri? Paduk 7. 7 orang. 3 orang laki-laki, 4 orang perempuan. Yang laki-laki ada yang pertama Qasim, maka digelar beliau Abul Qasim. Kemudian ada Abdullah, ada Ibrahim. Ya. Kemudian 4 orang putri beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak beliau yang laki-laki semuanya meninggal di waktu kecil. Ya. Qasim, Abdullah, dan yang terakhir yang paling kecil, ya, meninggal. Anak Nabi yang terakhir itu adalah Ibrahim, meninggal di waktu kecil, ya, belum sampai umur 2 tahun. Ibrahim ini adalah bukan anak daripada Khadijah, tapi anak dari Maria Qibtiyah. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, berapa orang anak Nabi meninggal di masa Nabi masih hidup? Kalih-alih. Ya. Setelah itu berapa orang lagi meninggal? Masa beliau masih hidup? Beliau punya 7 orang anak. Meninggal masa beliau hidup berapa orang? 6 orang, betul. Karena Fatimah lah yang panjang umur, meninggal 5 bulan setelah meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6 orang, 3 orang meninggal di waktu kecil anak laki-laki, 3 orang kemudian
meninggal sudah dinikahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab itu sudah meninggal. Tapi pertanyaan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa apa arti seorang ayah merasakan anaknya meninggal 6 orang masa hidupnya? Bahasa kita musibah tidak itu masa hidup, meninggal 6 orang anak? Sedih tidak itu? Menderita tidak? Kalau boleh kita katakan bahasanya menderita. Saya ingin gambarkan bagaimana Ibrahim meninggal. Ibrahim meninggal, itu anak beliau yang paling kecil terakhir meninggal. Ketika Nabi disuruh pulang bahwa anak beliau dalam keadaan sakit, ya, beliau ada urusan, belum sempat langsung bisa pulang. Setelah itu baru beliau pulang. Ketika beliau pulang, anaknya Ibrahim ini sudah tidak bernyawa lagi. Maka beliau ambil Ibrahim, kemudian diangkat dan digendong, ya. Terisak-isak beliau menangis sampai kata para sahabat dada beliau turun naik menahan rasa sebab di dada meninggal anak beliau. Sampai datang seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, lagi pujih Nabi hireun, kenapa Nabi sampai begitu?" Ya, dipikir bahwa kalau seorang Nabi kan menahan diri, bahkan tertawa, tersenyum, kenapa? Ridho dengan musibah yang terjadi, senyum santai, hana tapuna. Lagi hana tapuna. Kuatan iman kanya. Menyebatnya udah bagaimana? Iman kanya kuatan. Wadah meninggal yang tersenyum. Menyena yang lagi nya hana normal. Menyena, meninggal mak, meninggal ayah, meninggal yang gekem santai lagi hana tapuna. Nyan hana normalnya, nyan baik pakai tepu-tepunya. Betul-betul ipu hana hati. Ya. Nabi Muhammad saja menangis, tidak ada masalah menangis itu. Kata Nabi apa? Innahar rahmah. Kata Nabi, aku menangis karena kasih sayang. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Tapi aku tidak mengatakan kecuali Allah ridhoi. Yang jangan merepet gitu, yang jangan kita meratuh bahasa Aceh. Tidak menerima takdir Allah. Nabi menerima takdir Allah, ya. Menerima takdir, tapi beliau menangis karena kesedihan. Ini adalah kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya. Itu sah saja menangis. Ya. Jadi ada musibah seperti itu, menangis itu sah saja. Tapi ridho dengan takdir Allah itu yang penting. Begitulah. Ya. Kembali kepada pelajaran kemarin saya sampaikan bahwa ketika ada musibah seperti itu tidak menunjukkan bahwa Allah nggak sayang kepada kita, bukan. Hambanya yang paling disayangi Allah. 6 orang anaknya meninggal masa beliau hidup. Bayangkan itu. Tapi itu orang yang dicintai Allah loh. Rasulullah orang pertama yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kita lihat, ya, dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal Khadijah, ya. Khadijah ini meninggal pada saat setelah terjadinya Amul Huzni, ya. Setelah terjadinya Amul Huzni. Meninggalnya Khadijah ini adalah sosok yang kita katakan adalah sebaik-baik istri dari sejak awal yang mendampingi hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak orang mempertanyakan, kenapa janda, ya? Kenapa janda? Pakon janda, pakon han yang perawan. Ya, kalau saya tanya kepada bapak-bapak di sini, kalau bisa masih mampu untuk memilih, ya, jadi sih dah pegang, ya hanam kawin dalam tim ini, mau cari janda atau perawan? Ya hana putanya Musa dah, cik kajilah pertanyaan ni, ya, pastilah perawan, ya. Tapi Nabi janda, yang beliau dapatkan janda. Kenapa? Jadi pernikahan Nabi itu bukan masalah janda atau perawan, itu adalah nomor sekian. Tapi yang menjadi patokannya kita lihat dalam sejarah ini adalah kebaikan akhlak Khadijah. Jadi Nabi memiliki akhlak yang sangat mulia. Tidak ada wanita yang sepadan secara akhlak kecuali hanya Khadijah, walaupun dia janda. Disinilah kita dapatkan sinkron, ya, bahwa
bahwa ketika Nabi mengatakan fadfar bidzatiddin taribat yadak. Jadi engkau menikah karena cantik, karena harta, karena nasab, karena agama, tapi pilihlah yang sesuai dengan agama. Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Walaupun itu ternyata adalah janda. Masalah janda kan jandanya limbui sekian. Menjaganya nyampoi du. Kalau kita itu yang pertama, nya janda, oh panen mungkin janda yang kengkondon katuh halau. Karena akhlak itu nomor sekian pada kita. Atau mungkin tanya lebih carong, kiban carong. Hayang god akhlak, perawan lah. Arti lebih carong ya. Pilihan tanya ya. Akhlak bugot, tapi perawan loh. Nabi masalah akhlak yang menjadi ini nomor pertama. Maka hikmahnya hanya Khadijah lah yang mampu mendampingi Nabi pada saat masa yang paling pelik hidup Nabi. Mulai jadi Nabi pertama umur 40 tahun sampai kemudian meninggalnya Khadijah pada tahun ke-8 kenabian, ya, yang disebut dengan Amul Huzni. Dan Nabi tidak menikah setelah Khadijah itu selama setahun. Sampai dikatakan bahwa hal ba'da Khadijah min ahad. Ya Rasulullah, jadi para sahabat menawarkan, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menikah? Sedih juga mereka melihat Nabi, orang yang paling mereka sanjung, ya, istri beliau tidak punya istri. Dulu bagaimana dekat beliau dengan istri beliau, musibah hidup beliau banyak dalam hidup, cobaan banyak. Ketika beliau sidro hana sabona, gimana bertanya matang tenging gimana weh? Kan andai kata beliau ada istri bisa menghibur lah. Ini tidak ada istri beliau selama setahun tidak mau menikah. Dan Nabi katakan alasan apa? Apakah ada yang bisa menggantikan Khadijah? Bagaimana itu? Ya, kedekatan beliau dengan Khadijah sampai Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Semua istri Nabi yang paling dicemburui oleh Aisyah itu adalah Khadijah. Jadi tidak bisa menggantikan Khadijah dalam posisi Nabi. Bahkan seakan kita mengatakan setelah Khadijah untuk menggantikan itu ada 9 istri Nabi yang lain. Enggak mampu juga menggantikan posisi Khadijah di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya katakan bapak-bapak semua ini, ya, jadi yang bagus gajinya di sini juga, yang rencana mau nambah lagi, ya, ikut sunnah Nabi, dapat janda dulu yang pertama, baru kemudian yang sesuai sunnah. Tapi kalau dapat perawan yang pertama, ya berarti hanya sesuai dengan sunnah, kau nah, ya dua, ya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, jadi setelah itu Nabi menikah dengan, ya, istri beliau janda kecuali hanya Aisyah radhiyallahu anha, itu satu orang yang perawan saja, lain semuanya janda. Kita lihat dalam sejarah bahwa semua, kenapa begitu? Karena beliau menikah untuk misi dakwah. Pernikahan beliau ini untuk misi dakwah. Semua istri beliau, kalau kita kulik kisahnya, Nabi menikah demi untuk mengislamkan kabilah beliau, menikah demi untuk menjaganya karena apa? Suaminya telah tiada. Seperti Ummu Salamah misalnya, dinikahi Nabi suaminya karena telah tiada, padahal dia punya anak gitu. Jadi semua untuk misi dakwah.